Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam Ruang Bisik. Bincang asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, seperti biasa kalau ada saya, pasti ada teman soulmate saya, Pastor Postinus. Ya. Apa kabar Pastor? Kabar baik, Pak Stef. Aman-aman semua? Aman semua. Puji Tuhan, aman. Kita Iya. sehat. Iya, oke Pastor. Iya. Seperti biasa kalau kita ngobrol-ngobrol pasti ini tema-temanya yang berat dan seksi nih Iya. Pastor. Kali ini kita ingin bicara mengenai aborsi. Ya. Nah, trennya sekarang ini aborsi itu sudah mulai meningkat tajam. Ya. Di mana orang lebih mudah melakukan aborsi tanpa beban. Ya. Nah, sementara kita tahu bahwa di gereja Katolik itu kan aborsi ditentang. Ya. Nah, mengapa gereja itu menentang aborsi, Pas? Ya. Pak Stef, memang tema kita ini itu berat-berat ya. Iya. Maka kita usahakan dengan bahasa yang sederhana. Ya, betul. Kita jelaskan sederhana. Sebenarnya alasan gereja Katolik menentang aborsi itu sangat mendasar, Pak Stef ya. Karena aborsi itu justru pembunuhan dan juga menolak kelahiran anak. Mhm. Dan kita sudah tahu bahwa di dalam gereja Katolik itu ya, yang namanya abortus itu dilarang sungguh-sungguh karena bertentangan dengan misalnya kitab suci. Ya. Di dalam Keluaran bab 20 ayat 13 atau Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 22 itu ya, jangan membunuh. Ya. Ya, aborsi itu ya membunuh itu ya. Lalu berikutnya yang luar biasa lagi, gereja itu menentang karena kalau seandainya aborsi ini dilakukan untuk menolak kelahiran anak, Ya. justru menolak tujuan perkawinan. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah kelahiran anak. Oh, Nah itu iya, jadi betul. aborsi sekali lagi tidak didukung oleh gereja karena bertentangan dengan kitab suci, kehendak Allah, dan juga bertentangan dengan ajaran resmi gereja. Jadi sama sekali ini ditolak oleh gereja karena punya alasan. Jadi bukan serta-merta ditolak begitu saja. Tetapi juga kalau misalnya umat kita mau membaca rujukan yang lain, itu bisa dibaca di dalam Katekismus Gereja Katolik. Itu bisa dibaca 2271, 2272, atau 2274, atau 2322, 2322. Jadi di situ dikatakan bahwa gereja menolak aborsi ini karena ini tindakan pembunuhan dan melawan hukum moral dan melawan juga kehendak Allah di dalam kitab suci. Jadi ini pasti itu ya. Ini yang luar biasa dari gereja. Iya, jadi kalau begitu aborsi memang mutlak memang ditentang oleh gereja. Ya. Nah, kita ingin tahu nih Pastor, tadi Pastor udah singgung dikit sebetulnya. Awal mula kehidupan itu menurut gereja Katolik itu dimulainya dari mana? Ya. Nah, di dalam gereja Katolik itu awal mula kehidupan itu sejak pembuahan. Jadi sejak pembuahan. pembuahan. Oh. Jadi kalau diterjemahkan sejak pembuahan itu sejak bertemunya sperma dengan sel telur itu. Berarti pada saat melakukan persetubuhan itu sudah ada kehidupan. Oh. Nah, kalau memakai kontrasepsi kan menolak itu atau mengganggu atau menentang sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, itu jadi rupa-rupanya kontrasepsi pun ada sifat abortif. Oh Ya, iya, itu iya. jadi makanya betul. di kita itu kita memegang prinsip bahwa kehidupan itu sudah ada sejak terjadi persetubuhan itu atau senggama itu, hubungan suami istri itu. Jadi itu Pak Stefan. Ya, karena memang kan di masyarakat itu banyak ya, ada yang menganggap kalau belum terbentuk sempurna itu belum terjadi kehidupan. Ya. Atau ada juga yang mengatakan ya usia masih 1 minggu begitu masih belum disebut sebagai suatu kehidupan. Tapi menurut gereja Katolik justru ketika terjadi persetubuhan pun itu sudah ada suatu kehidupan. Sudah ada kehidupan gitu ya. Itu jadi mau nggak mau kalau misalnya tiba-tiba tes hamil itu udah terlambat, itu karena udah ada kehidupan. Ya, udah ada kehidupan. Iya, itu. sudah ada kehidupan. Iya, oke. Nah, bagaimana dengan
tindakan aborsi dengan alasan ekonomi, Pastor. Jadi karena keadaan ekonominya yang sangat parah, anak misalnya sudah 3, lalu hamil lagi. Nah ini si keluarga itu tahu nih kalau ini dilahirkan lagi akan memperberat juga kehidupan keluarga. Lalu mereka melakukan aborsi. Apakah hal itu diperbolehkan? Ya, pasti itu ya. Memang ini pertanyaan ini sering ditanya oleh umat kita. Ya. Tetapi sebenarnya gereja itu apapun alasannya itu tidak pernah dibenarkan yang namanya aborsi. Begini loh, Pak Steve itu. Ya. Kita gereja Katolik itu punya prinsip moral deontologis. Mungkin berat sekali ya deontologis Iya, ya. betul. Naon ya Pastor ya, apa ya itu? Apa itu? Apa itu ya deontologis? Iya. Tapi bahasa sederhananya begini, deontologis itu tujuannya baik, caranya juga baik. Nah, tujuan baik, Caranya pun baik. Jadi jangan sampai tujuan baik untuk tujuan ekonomis gitu ya, supaya tidak melarang, tetapi caranya melakukan aborsi. Aborsi kan caranya tidak baik. Maka gereja itu selalu mempertimbangkan ini. Cara itu tujuan itu harus dua-duanya baik. Jadi inti yang lain atau dengan kata lain tidak boleh menghalalkan cara demi tujuan yang baik. Nah, maka dalam gereja Katolik itu tidak pernah diperbolehkan yang namanya aborsi dengan alasan apapun. Nah, nanti kita bisa membahas berikutnya mengenai misalnya pertanyaan yang berikutnya nanti kalau ada pertanyaan umat mengenai apa, bagaimana Pastor memanfaatkan waktu subur atau apa tidak subur. Nah, itu lain ceritanya itu ya, misalnya seperti begitu itu. Tapi kalau yang namanya tindakan abortif itu tuh tindakan berat. Bahkan dalam hukum gereja. Nah, hukum gereja kita ini Pak Steve, ini baru diubah. Baru diubah. Jadi Bapak Paus itu mengubah beberapa kali. Nah, yang terakhir itu 89 kanon itu diubah mulai efektif 8 Desember 2021. Ada 89 kanon. Dan salah satu kanon yang diubah di situ adalah kanon 1397. Kalau dalam kanon ini itu 1398 mengenai namanya aborsi. Jadi mereka yang melakukan aborsi dan berhasil itu kena hukuman late sententie, ekskomunikasi itu ya. Jadi dia dengan melakukan itu otomatis kena dengan hukuman itu, ekskomunikasi. Ekskomunikasi apa? Dikeluarkan dari gereja dan dengan begitu tidak bisa menerima misalnya komuni. Jadi baru nanti dia bisa menerima komuni itu kalau dia sungguh-sungguh bertobat, tidak melakukan lagi dan mengaku dosa di hadapan imam atau bapak uskup. Jadi itu. Jadi keluar dari gereja itu maksudnya udah nggak dianggap lagi sebagai umat Katolik seperti itu? Atau bukan seperti itu kan? Bukan seperti itu karena sejak orang menerima baptisan itu selamanya. Selamanya kan tidak bisa lagi. Hanya memang ada beberapa yang merupakan haknya itu tidak punya hak itu lagi. Mengapa? Karena dia sudah mengeluarkan dirinya sendiri. Bukan gereja sebenarnya yang mengeluarkan dirinya, tapi dirinya sendiri melakukan aborsi itu berarti dia ekskomunikasi late sententie gitu ya. Tetapi gereja itu memanggil orang ini ayo bertobat. Ayo bertobat dan punya komitmen untuk bertobat dan mengaku dosa ya. Nah, setelah itu dan tidak melakukan sungguh-sungguh itu ya, maka bisa kembali menerima haknya dalam gereja. Betul. Itu ya itu. Nah, itu. Jadi memang tujuan baik, tapi kalau dilakukan dengan tidak baik juga tetap tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena itu nanti prinsip. Nah, ini yang sering terjadi itu prinsip namanya teleologis. Tujuannya baik, tetapi caranya tidak baik. Ya itu. Itu. Ya. Nah, yang banyak sering terjadi dari kasus aborsi adalah ketika terjadi kasus perkosaan. Ya, jadi memang di masyarakat ini kita juga tidak bisa menutup mata. Ada wanita-wanita yang menjadi korban perkosaan itu mengalami traumatis yang sangat hebat. Dan traumatis itu ditambah lagi ketika dia tahu hamil gara-gara tindakan pemerkosaan itu. Nah, ini kan ada alasan di aborsi itu untuk menyembuhkan
traumatisnya itu yang berkelanjutan. Karena mungkin ketika dilahirkan lihat anak itu ingat kembali kenapa anak ini bisa hadir dalam hidupnya dan sebagainya. Lalu banyak yang memang melakukan aborsi untuk memutuskan traumatis itu. Nah, bagaimana Pastor kalau seperti itu? Baik. Sebelum saya menjawab ini, mana tahu nanti ada umat kita yang ingin sekali membaca ajaran gereja mengenai aborsi dan juga bahwa gereja sungguh melarang yang namanya aborsi. Itu silakan dibaca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2271, 2772 dan 2274 dan 2322. Oh, banyak nih Pastor. Itu hanya beberapa ya. Nah, supaya umat kita bisa punya rujukan. Oh, ini rupanya ya ada. Tetapi sebenarnya juga hanya membahasakan ulang apa yang sudah ada dalam kitab suci sebenarnya. Atau yang ada di dalam ajaran Konsili Vatikan kedua dan para paus ya, ajaran para paus. Itu yang pertama. Yang kedua, begini Pak Steve. Kalau terjadi kehamilan karena perkosaan, maka kita itu pertama-tama yang kita lakukan adalah kita menunjukkan bahwa kita simpatik kepada orang itu. Jadi kita jangan sampai menjadi hakim kepada dia. Kita membayangkan seperti tadi dia hidupnya sudah terpuruk, lalu kita hadir sebagai hakim yang menunjukkan ini secara moral begini, secara moral begini, secara moral begini. Dia udah pusing, lalu kita hajar lagi dengan berbagai macam penilaian-penilaian itu ya. Jadi harusnya lebih simpatik dan empatik gitu ya. Kita mendampingi dia dengan penuh cinta, dengan penuh persaudaraan dan yang relasional. Bahwa orang ini diperhatikan, dicintai. Oleh karena itu yang kita tumbuhkan dalam dirinya adalah jangan rasa bersalah atau jangan keterpurukan, tetapi suatu penerimaan bahwa pelan-pelan dia menerima keadaan ini. Dan baru kita pintu masuknya, kita minta, kita kuatkan dia supaya dia bisa memelihara bayi ini. Karena yang dia pelihara kehidupan. Karena seperti yang dalam prinsip Katolik tadi, sejak terjadinya pertemuan antara sperma dengan ovum, sel telur, ya sudah ada kehidupan. Nah ini yang lebih penting. Kita tahu bahwa perkosaan itu yang berdosa orang yang melakukan itu, betul, ya pelakunya. Tetapi korban ini jangan lagi menutup itu dengan dosa, dengan melakukan aborsi. Jadi jangan dosa ditutup dengan dosa. Tetapi justru yang dilakukan adalah bagaimana dosa ini juga tidak ditutup oleh dosa yang lain. Maka memang tidak gampang. Nah, apa yang dilakukan oleh kita atau oleh orang Katolik itu saya tahu beberapa panti asuhan, suster atau orang-orang Katolik yang luar biasa punya perhatian untuk ini. Lalu biasanya mereka memberi tempat kepada mereka dan mereka menjaga kerahasiaannya. Lalu mereka menciptakan kenyamanan bagi korban-korban ini yang sedang hamil ini. Dan nanti mereka juga menjaga kesehatan dan kalau sudah melahirkan perempuan-perempuan ini, lalu diminta supaya anak ini dicintai sungguh. Dan kalau mereka misalnya mau diadopsi oleh orang lain, lalu dicari cara yang sangat luar biasa. Jadi supaya ibu dan anak itu sungguh-sungguh diperhatikan dengan baik. Nah ini luar biasa Pak Steve. Betul-betul ya. Jadi perlu dukungan memang di sekitarnya ya Pastor ya. Termasuk mungkin dari keluarga. Biasanya keluarga nih yang lebih menekan ya. Anakku ini menjadi aib keluarga, lalu ditutup-tutupi dengan cara udah diaborsi saja. Nah itu sebetulnya dilarang ya seperti itu ya. Nah tapi hal lain juga dalam kasus ini Pak Steve ya. Maka anak muda kita juga kita dukung atau kita semangati supaya mereka menjaga diri juga. Ya, kan sebenarnya kan tanda-tanda perkosaan itu kan sudah bisa ditebak sebenarnya ya dengan indikasi-indikasi tertentu. Maka ya lindungilah diri Anda dengan baik sebaik-baiknya dan juga jangan terjebak dalam tindakan yang tidak didukung oleh gereja dan bertentangan dengan moral. Nah itu pasti ya. Nah teknologi kedokteran saat ini kan sudah begitu canggih ya Pak Surya.
Jadi ketika di dalam kandungan pun kita bisa tahu kondisi daripada si janin tersebut. Nah, ada kadangkala itu dokter sudah mengatakan, waduh, ini bayi tidak berkembang secara sempurna. Kemungkinan besar anak yang akan dilahirkan ini cacat. Nah, hal seperti itu pun kan membuat syok daripada sang ibu terutama dan juga sang ayah. Lalu mereka pikir daripada nanti kasihan nih sekali lagi kasihan anaknya lahir dalam keadaan cacat. Kita juga pasti ngurusnya nanti akan repot. Nah, mumpung ini masih usianya masih 2 bulan, 1 bulan mungkin atau 3 bulan, lalu lebih baik dibuang saja, diaborsi saja. Nah, kira-kira kalau seperti itu gimana, Pak? Nah, ini Pak Stef ya, ini gereja sekali lagi itu luar biasa. Ini permasalahan aktual ini itu sudah bisa diantisipasi dan gereja sudah memberikan pernyataannya atau ajarannya. Di dalam Katekismus Gereja Katolik ini nomor 2274 kan dikatakan di sana, kalau diagnosis prenatal itu bertujuan untuk membantu misalnya menyembuhkan hal-hal yang mestinya secara alami ada, tapi untuk membantu penyembuhan secara alami. Tetapi kalau diagnosis prenatal itu dimanfaatkan untuk tindakan abortif, gereja menolak. Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Ya. Maka Paus kita yang sekarang 2019 yang lalu menegaskan ulang ini. Jadi justru kalau diagnosis prenatal itu dimanfaatkan untuk membunuh nanti anak di dalam kandungan, itu sama sekali tidak boleh didukung dan harus ditentang. Maka Paus kita mengatakan justru anak atau janin yang ada di dalam kandungan itu, inilah orang yang sangat lemah, jiwa yang sangat lemah, fisik yang sangat lemah, maka perlu kita pelihara, perlu kita jaga. Nah, itu luar biasa. Bukan dalam arti kita sudah tahu karena dia cacat lalu kita hancurkan. Betul, nah, ini luar biasa. Ya karena kan zaman dulu kan waktu mungkin saya itu ibu saya mengandung saya itu nggak tahu tuh laki-laki perempuan aja nggak tahu. Ya mungkin hanya dengan diteropong atau apa hanya untuk tahu denyut jantungnya aja. Tapi kondisi bagaimana nggak tahu begitu lahir itu. Tapi kan sekarang sudah bisa diteropong gitu ya. Wah ini itu tetap tidak diperbolehkan. Nah kalau kasusnya lebih diperberat nih Pastor. Jadi ada seorang wanita yang mengandung lalu sakit dan dokter mengatakan ini nggak bisa dipertahankan kedua-duanya. Jadi ada pilihan kalau si bayi itu dipertahankan kemungkinan besar sang ibu tidak bisa diselamatkan. Atau kalau ibu diselamatkan ini si bayi harus dikorbankan seperti itulah. Nah, kalau dalam hal seperti ini bagaimana, Pastor? Ini kan sama juga seperti aborsi kan? Ya, baik. Nah, ini saya senang sekali ada pertanyaan ini, Pak Stef dari umat kita juga ya. Karena ini di dalam etika medis itu mestinya hal ini sudah bisa diantisipasi dan mestinya orang-orang Katolik sudah tahu apa yang harus diambil, keputusan apa yang harus diambil kalau berhadapan dengan kasus seperti ini. Nah, sebelum saya menjawab prinsip apa yang kita pakai yang sesuai dengan moral Katolik, yang pertama adalah yang perlu kita pegang prinsip ini. Bahwa kita berjuang keras memelihara kehidupan, memelihara kehidupan ya. Karena itu kita kan memperjuangkan kehidupan, jangan merusaknya. Yang kedua, bahwa cara kita dan tujuan kita memelihara kehidupan ini harus baik dan benar. Nah, lalu yang berikutnya itu yang berikutnya ini, yang prinsipnya ini, kita tidak pernah menghendaki kematian untuk siapapun, dengan alasan apapun. Jadi kita tidak bisa dengan mengatakan, oh iya kita mau mengorbankan ini.
Iya, iya. nggak bisa. Ah, Ya. ah, ah. Itu prinsip-prinsip yang mesti kita pegang. Nah, dalam kasus yang tadi ini, kalau misalnya ada seorang ibu yang sedang mengandung, tetapi di dalam rahimnya itu ada kanker, Ya. ya cancer, itu ya, Ah, ah. sudah stadium akhir, Ya. stadium 4. Lalu kalau misalnya kan melakukan tindakan medis, itu pasti ada efek buruk. Ya. Tapi walaupun tidak kita kehendaki. Maka yang kita pakai di sini adalah double effect. Prinsip double effect. Jadi ada efek ganda. Nah, bagaimana menjelaskan ini itu ya? Ya memang bisa dibaca juga di buku Gereja Katolik karena ada yang tidak pas ya. Tapi kalau saya bahasakan sederhana, ya kalau saya bahasakan sederhana begini. Yang harus dipegang dulu prosesnya begini ya, baru ambil tindakan. Memang dokter ahli di bidang ini itu sudah memberikan pengamatan dan juga keputusan karena sudah diteliti dengan baik gitu ya, bahwa memang secara medis gitu ya, kalau tidak melakukan tindakan medis maka ibu dan anak dua-duanya nggak selamat. Kemungkinan dua-duanya tidak selamat. Ya. Sedangkan kalau melakukan tindakan medis memelihara kehidupan. Nah ini yang prinsipnya itu prinsipnya itu memelihara kehidupan. Maka bagaimana menerapkan double effect ini? Yang pertama, ya tindakan kita itu harus baik, perbuatan kita harus baik. Yang kita lakukan adalah tindakan medis mengangkat rahim itu, mengangkat penyakit itu, atau mengangkat bagian yang sakit itu. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tujuan kita adalah menyembuhkan yang sakit, ya. Dan sama sekali kalau ada efek buruk, bukan dalam arti nanti efek buruk ini menjadi penyebab untuk penyembuhan bagi ibu. Ya bukan, itu ya. Jadi kalau katakanlah misalnya yang terburuk ini janin ini keguguran atau mati itu ya. Itu kematian ini itu bukan nanti bukan tidak berakibat pada penyembuhan. Enggak itu ya. Tapi ini sungguh-sungguh tidak dikehendaki. Dan semaksimal mungkin juga kita hindari kematian ini itu seperti ya. resiko lah ya. Resiko itu. Sebenarnya kalau saya memberi ilustrasi, walaupun ya seperti ya bisa lemah juga ya, tapi mungkin bisa punya gambaran. Misalnya seperti ini. Kalau kita minum obat, minum obat, saya misalnya punya penyakit tertentu, lalu ada obat. Memang hanya obat inilah yang bisa menyembuhkan saya dari penyakit itu. Tentu saja tujuan dari pemberian obat itu supaya saya sembuh. Tapi ada efek yang tidak dikehendaki. Yaitu misalnya rasa kantuk. Kan bukan itu tujuan kita rasa kantuk ini itu ya, tetapi penyembuhan. Betul. Tujuannya kan yang itu menyembuhkan. Sama juga kalau menggunakan double effect ini, tujuannya bukan kematian anak. Tetapi sekali lagi tujuannya adalah semata-mata menyembuhkan dan menyelamatkan mengangkat yang bagian yang sakit ini. Jadi itu yang harus dipertimbangkan, dan harusnya dokter Katolik itu berpegang teguh pada prinsip moral Katolik ini. Itu. Maka di rumah sakit Katolik ini pasti ada di dalam kode etik mereka. Itu mesti yang dipertimbangkan. Jadi itu pasti. Gitu ya. Nah, juga kita berhubungan dengan dengan kematian lah ya di sini kan. Ya satu lagi adalah tentang euthanasia. Euthanasia itu kan juga menjadi bahasan. Nah, bagaimana sih gereja memandang euthanasia itu? Ya. Pertama Pak Steve ya, nanti kalau ada umat kita itu yang juga bisa membaca ajaran kita itu ya, yang punya kesempatan silakan misalnya membaca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2277. Jadi memang berdekatan ya antara aborsi tadi dengan yang euthanasia itu. Karena ini temanya ya pembunuhan betul. Pembunuhan. Nah, Gereja Katolik itu kurang lebih mengatakan begini. Yang namanya euthanasia itu berarti sebenarnya itu pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang disengaja ya. Yang disengaja karena ya tidak menerima bahwa dia misalnya sedang sakit itu ya. Lalu ya sudah, karena putus asa itu ya sudah saya bunuh diri aja dengan cara euthanasia.
Nah, gereja justru sangat menolak ini itu ya. Hmm. Dan sebenarnya ada dasarnya dalam kitab suci. Jangan membunuh misalnya ya. Keluaran bab 20 ayat 13 atau Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 22 atau Matius 19 ayat 18 itu ya. Sudah ada di dalam kitab suci. Itu jangan membunuh itu ya. Jadi luar biasa ajaran kita gereja Katolik gitu ya. Dan mestinya kita orang Katolik itu berpegang teguh pada ajaran ini. Nah, ini. Jadi jangan membunuh itu bukan membunuh orang lain aja, yang membunuh diri sendiri juga nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi kalau ada pasien yang sudah memang sakit berat, ya, dia merasa ini udah nggak tahan lagi, lalu minta dokter untuk suntik mati lah seperti itu tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya. Walaupun memang dia sangat menderita sekali ya. Nah, di sini yang kalau seandainya sangat menderita, maka gereja kita mengatakan begini, diusahakan supaya kita merawat dia, dan memang ada obat-obat tertentu yang bisa menahan untuk mengurangi rasa sakit. Itu kan ada itu yang diperbolehkan, tapi bukan untuk membunuhnya. Iya. Nah, ini yang itu kan luar biasa sebenarnya perkembangan medis sekarang itu. Ya. Betul. Jadi sebenarnya sekarang itu tidak punya alasan sebenarnya bahwa kita itu mengatakan saya ini sakit lah macam itu, karena memang ada obatnya juga sekarang gitu kan. Nah, itu yang gereja perbolehkan. Tapi kalau soal eutanasia itu sama sekali itu tidak didukung oleh gereja. Nah, itu pasti. Nah, kalau misalnya nih banyak juga kejadian pasiennya udah masuk ICU, lalu dipasang berbagai macam alat alat untuk pernafasan dan sebagainya. Lalu dokter mengatakan sebetulnya kalau alat ini dicabut, itu pasti pasien ini meninggal. Tapi kan si keluarga bimbang ya Pastor ya. Kalau dia mengatakan cabut aja dok, itu sama takutnya dianggapnya membunuh. Ya. Tapi kalau tidak pun ini kan bebannya berat Pastor. Itu kalau pasang alat-alat seperti itu setiap harinya itu bukan lagi jutaan, puluhan juta itu setiap harinya keluar. Pasti biar bagaimanapun juga keluarga akan mengalami suatu beban yang sangat berat. Apalagi kalau keluarga itu bukan keluarga yang berada misalnya. Nah, lalu kalau seperti itu bagaimana Pastor? Nah ini menarik ya Pastor ya. Sekali lagi ini juga moral kita ya, moral Katolik, dan memang ada dalam etika medis ya Katolik. Nah, nanti rujukannya supaya ini kita mengutip dulu itu ya rujukan supaya kita tidak kemana-mana dan kuat itu ya. Yang pertama adalah ensiklik dari Paus Evangelium Vitae nomor 65 atau dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2278. Nah, ini kurang lebih kalau saya menjelaskan itu dua sumber ini. Nah, kurang lebih seperti begini menjelaskannya. Yang harus kita lihat adalah dokter sudah menyatakan secara medis bahwa orang ini tidak mungkin dihindari kematian. Ya, kemungkinan besar orang ini tidak bisa disembuhkan. Nah, justru alat-alat medis ini hanya berguna atau hanya berfungsi menahan kematian. Menahan kematiannya itu. Karena tadi sudah tidak bisa disembuhkan sebenarnya. Lalu juga tidak punya harapan untuk hidup dan tidak bisa dihindarkan kematian itu. Itu medis sudah mengatakan itu, tenaga medis. Nah, justru alat ini menahan kematian dan biayanya mahal sekali, memberatkan. Berarti ini kan tidak proporsional. Kan itu kan kalau kita menggunakan alat-alat ini tidak proporsional dengan hasil yang dihasilkan gitu ya, karena tidak menyembuhkan. Maka dalam konteks itu justru kalau kita pertahankan alat medis ini, kita hanya menyiksa orang. Kan begitu sebenarnya kan? Ya kan? Karena kita menahan kematiannya. Betul. Maka justru kalau kita mencabut ini, itu sebenarnya bukan eutanasia. Itu. Jadi bukan tindakan eutanasia. Karena kan kita tidak membunuh dia. Enggak, itu bukan tujuan kita membunuh. Kita malah menghambat proses. Kalau kita pertahankan alat itu jadi justru dia kita siksa gitu betul. Jadi justru dalam hal ini kita membesarkan hati
pasien bahwa dia didampingi dan menerima penderitaan ini sebagai bagian dari kehidupannya yang tidak bisa terelakkan. Dan mari pada kesempatan ini supaya dia memiliki iman dan harapan bahwa saya ini tetap bersama dengan Allah, gitu ya. Bahwa saya ini tidak kehilangan iman. Dan nanti kalau saya serahkan semua kepada Allah, apa yang saya alami ini, dan kalau ada kesalahan atau ada dosa-dosanya, kita bimbing supaya menyadari ini dan minta ampun kepada Allah. Jadi itu yang harus kita lakukan, pastoral-pastoral semacam ini. Jadi justru bukan kita paksakan alat ini untuk menahan kematiannya. Padahal sudah tidak bisa disembuhkan. Nah ini luar biasa gereja Katolik ya dalam hal ini. Itu ya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini banyak keluarga yang mengalami hal seperti itu juga jadi tidak beban. Karena di satu sisi mungkin kan, aduh ini kalau seperti ini kan sepertinya saya membunuh si pasien ya. Entah itu orang tuanya atau istrinya atau suaminya atau apapun juga. Ya, terima kasih nih Pastor Postinus dengan pembincangan asik hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa pencerahan untuk sobat-sobat Komsos. Mungkin ada sedikit kesimpulan di akhir? Nah, kesimpulan di akhir itu saya mengutip, ya sebenarnya kita sudah bahas tadi, tapi untuk menegaskan ulang dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2271. Saya bacakan, ini menarik ini ya. Sejak abad pertama, gereja telah menyatakan abortus atau aborsi sebagai kejahatan moral. Ajaran itu belum berubah dan tidak akan berubah. Abortus langsung artinya abortus yang dikehendaki baik sebagai tujuan maupun sebagai sarana merupakan pelanggaran berat melawan hukum moral. Engkau tidak boleh melakukan abortus dan juga tidak boleh membunuh anak yang baru dilahirkan. Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Pengguguran dan pembunuhan anak merupakan tindakan kejahatan yang durhaka. Ini juga bisa kita baca di dalam Gaudium et Spes nomor 51, khususnya poin ketiga. Itu saja Pak Steve, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pastor Postinus. Kita ketemu lagi nanti dengan perbincangan yang lain. Baik Pak Steve. Terima kasih. Terima kasih Pak Steve.